Ya, saya langsung perkenalkan, ada Ibu Rifosa Santoso. Selamat pagi, Ibu Rifosa. Ya, Ibu Rifosa sudah berkeluarga dengan 2 putra, dan beliau mengajar di STT Karisma, melayani di GBI Betel Mekarwangi sebagai Ketua Komisi Wanita juga, dan di luar gereja terlibat dalam berbagai pelayanan komunitas wanita, anak, dan remaja di bidang pendidikan dan sosial. Ya, Ibu Rifosa, waktu saya persilahkan. Saya serahkan pada Ibu Rifosa. Iya, terima kasih Ibu Lingling tadi ya. Ya, puji nama Tuhan. Mari ladies, nah ini sapaan sayangnya ya kepada semua wanita yang ada di sini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ini bukan sebuah kebetulan dan juga bukan karena kami untuk mengisi waktu luang boleh ada Tuhan di dalam persekutuan komunitas ini. Kami percaya Allah Engkau yang memimpin menyertai kami dan pada saat ini Engkau menguasai kami, hati dan pikiran kami ya Roh Kudus sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu karena kami percaya firman-Mu itu yang memerdekakan kami, yang menguatkan, meneguhkan dan menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya menyapa, selamat pagi, shalom semuanya. Terima kasih untuk, apa nih nama komunitasnya ya? Ladies Community kalau nggak salah ya? Oke. Yang sudah memberi kesempatan untuk kita boleh berbagi berkat pada pagi hari ini. Ya, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, sorry. Ya. Ya, ini tema kita ya, Precious Woman. Kalau melihat gambarnya biasanya mutiara tadi ya, diamond, semualah yang berhubungan dengan perhiasan. Ya, kita anggap itu berharga. Tapi kalau kita melihat dari arti yang sebenarnya tadi ya, Bu Lingling sudah menyebutkan, kata berharga ini ternyata tidak ditujukan hanya untuk benda saja. Ya, jadi ternyata kita sebagai wanita itu bukan berarti kita benda. Ya, artinya bisa diperlakukan seenaknya. Ya, artinya bisa dipindah tangankan seenaknya. Tetapi kita itu makhluk hidup. Karena itu kata Yesus ini bukan hanya sekedar untuk benda. Ya, keberhargaan ini bukan hanya sekedar untuk benda, tetapi juga untuk manusia atau untuk makhluk hidup. Ya, jadi berharga itu artinya memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan nilai yang sangat tinggi ini benar-benar tinggi ya, artinya tidak dimanipulasi, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, memang tinggi dan memang teruji. Ya seperti mutiara, kalau yang asli itu pasti mahal harganya. Kenapa? Teruji dan memang mengalami proses yang luar biasa yang berbeda ya dengan yang imitasi atau buatan. Daya tahannya juga pasti berbeda yang asli dengan yang tidak. Karena itu kita melihat ya, kalau dilihat dari benda, apapun bentuknya, baik itu perhiasan, tas, fashion, dan sebagainya, kalau yang harganya tinggi, itu pasti nggak sembarangan. Ya, nggak semua orang bisa memegang, apalagi mencobanya. Ya paling cuma lihat gambarnya, lihat contohnya, lihat modelnya, dan hanya seperti itu. Kenapa? Karena sangat-sangat luar biasa harus dijaga keamanannya. Ya kualitasnya sudah terjaga. Jadi hati-hati sekali. Jadi ketika kata berharga, ini bukan bicara soal tawar-menawar ya, Ladies ya. Ya kita melihat kata berharga memang sudah teruji. Lalu kemudian kalau manusia, ya makhluk hidup, itu juga yang paling disayangi. Tentunya rasa sayangnya juga bukan karena ada ikatan-ikatan tertentu di atas kertas. Ya seperti pernikahan, lalu kemudian karena tadi darah, ikatan darah, anak dan sebagainya atau kerjasama tertentu, bukan. Tetapi rasa sayang di sini juga ya kalau berharga artinya sudah teruji. Artinya sudah bisa dibuktikan bahwa dia memang sayang. Ya seseorang yang paling dihargai. Kalau kita menghargai seseorang, itu tentu saja kita tahu juga teruji. Ya kadang-kadang ada ungkapan begini, eee, yang harus dilakukan itu bukannya takut, ya jangan menjadi orang yang ditakuti, tapi jadilah orang yang dihargai.
Ya saya bukannya takut, tetapi menghargai, karena rasa takut itu tuh penuh ancaman. Ya karena kita takut, karena merasa terancam, maka akhirnya kita, melakukan hal itu. Tetapi ketika kita menghargai seseorang, tidak disuruh pun, maka kita akan lakukan. Ya tidak diminta pun, kita akan lakukan. Ya tidak tahu apapun, kita akan cari tahu. Itu kalau kita melihat seseorang itu berharga. Walaupun ada perkataan negatif tentang dia, tetapi kita tetap bisa menemukan kebaikan di dalam dirinya. Itu orang yang berharga buat kita. Jadi nggak main-main. Ya memang teruji, itulah berharga dari makna katanya. Jadi bukan karena kita belanja, shopping gitu ya, lalu kita tawar-menawar, mana harga yang paling tinggi seperti dilelang. Yang mana yang bisa menawar paling tinggi, itu dia yang mendapatkan, tidak seperti itu. Ya, tetapi sudah di dalam pengujian, itulah Precious yang sebenarnya ya. Lalu bagaimana kalau dikatakan wanita yang berharga? Walaupun kita bukannya benda mati, tapi ternyata tetap ada nilainya. Ya, yaitu apa? Wanita yang berharga, Precious Woman itu adalah wanita yang dapat menilai dirinya dengan benar. Nah, ini masalahnya ya. Jadi wanita berharga itu bukan berarti yang harganya yang tinggi ya dalam hal apapun gitu ya, bukan. Tetapi wanita yang dapat menilai dirinya dengan benar. Baik, sekarang kalau sudah bicara angka, perempuan biasanya paling luar biasa ya. Dari angka 50 sampai 100 saya minta ladies lewat chat ya. Silakan menilai dirinya sendiri. Dari 50 sampai 100. Ya, jangan ada kata kurang lebih ya. Itu nggak ada kembaliannya. Jadi yang pas-pas saja ya. 50 sampai 100 angka berapa ladies menilai diri sendiri? Ya, silakan. Saya mau lihat di chat ya. Yuk di chat saja. Ya. Kayaknya rada mikir ya. Wow, oke. 80, silakan yang lain. Ya, nggak usah pakai kalkulator ya. Wis, ada yang 175. Wow, oke, luar biasa. Jangan ada yang 1000 ya. Oke, mana nih dari sekian banyak orang hanya beberapa, yang lain masih bingung atau melihat kira-kira mereka berapa ya nulisnya ya? Ya saya di tengah-tengahnya dah. Oke. 180, 90. Oke, ya. Wah, tuh ada yang tergantung mood. Terima kasih atas kejujurannya. Oke, iya. Baik, terima kasih. Bervariasi ya. Tapi saya percaya ketika kita mau menulis angka itu pasti mikir, kira-kira ketinggian nggak ya? Jangan-jangan saya dibilang sombong. Kira-kira kerendahan nggak ya? Ih malu dong. Masa saya menilai diri saya rendah? Berarti saya rendah diri dong. Nah, ladies kadang-kadang kita bisa seperti itu atau tadi ya tergantung mood. Ya itu, berarti bisa berbeda-beda tergantung, pasarannya istilahnya gitu ya kalau barang-barang. Dan sekarang kita bisa melihat kenapa sih bisa beda-beda. Ya terkadang kita yakin bahwa nilai kita bisa amat tinggi, tetapi terkadang kita juga merasa tidak yakin bahwa kita sebenarnya nilainya segitu atau tidak. Ya bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri? Bagaimana cara kita melihat diri sendiri? Ya saya percaya ladies ini adalah orang yang sudah percaya Kristus. Ya pasti dengan bahasa rohani kita akan mengatakan, iya tinggi dong. Karena Yesus sudah menebus dosa saya. Tetapi kita lihat di dalam keseharian kita. Apakah angka-angka yang kita sudah berani tulis itu mengatakan atau mengungkapkan siapa kita sebenarnya? Dan apakah setiap saat kita bisa seperti itu? Ataukah tadi ya tergantung mood-nya, tergantung situasinya. Karena memang benar ya, ya tidak bisa dipungkiri. Manusia itu hidup tidak seorang diri, ya dia hidup bersama dengan lingkungan di sekitarnya. Dan ternyata itulah yang terjadi. Ya, kita akan bisa melihat dan berpikir apa ya kata mereka tentang saya. Nanti mereka bilang apa kalau anak saya seperti itu. Nanti orang-orang mengatakan hal yang bagaimana kalau suami saya seperti itu? Apa yang nanti dipikirkan orang kalau saya tidak melakukan hal yang seperti istri-istri lain lakukan?
Apa yang akan dilihat orang kalau baju saya itu saja? Apa yang akan dilihat orang kalau cara saya berdandan itu tidak sesuai tren yang saat ini? Karena memang kita tinggal di lingkungan orang banyak, sehingga kita bingung, apakah saya harus tersenyum, apakah saya harus, diam saja, apakah saya harus merespon atau bagaimana? Karena memang benar sekali, apalagi sekarang sudah masanya media sosial. Kita akan mungkin akan sangat bersukacita nilainya langsung mentok, maksimal. Ketika banyak yang like gitu ya, komen yang luar biasa dengan apa yang kita sudah upload di media sosial. Ya dengan story-story kita, wah semuanya komennya oke-oke banget. Tetapi ketika ada komen yang miring, ada bahkan tidak dilihat, bahkan mungkin kita melihat bahwa yang lain itu banyak sekali yang like, kalau kita tidak terlalu dipedulikan, maka kita mulai berpikir, ya apakah saya tidak seperti yang lain? Mau tidak mau terkadang kita bisa terpengaruh. Bahkan kalau kebanyakan nonton drama Korea, kita juga jadi terpengaruh. Ya berapa nilai saya kalau saya berhadapan dengan suami? Berapa nilai saya? Itu yang terjadi karena memang kita tidak hidup sendiri dan tidak bisa dipungkiri, ya karena kita manusia, kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita juga bisa berpikir dengan apa yang ada di kita. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu mempengaruhi hidup kita. Ya kita bisa terpengaruh oleh ucapan dan perlakuan orang lain. Walaupun kita mungkin sudah tahu nilai saya 100, tetapi terkadang masih suka berpikir, apa benar saya 100? Ya, apakah benar saya bisa melakukan itu? Apakah orang sudah melihat nilai saya 100? Nah, ladies terkadang nilai kita 100. Kita menilai diri kita dan kita menginginkan orang lain juga melihat nilai kita 100. Tetapi justru itu yang membuat kita semakin bingung. Sebenarnya berapa nilai saya? Karena ungkapan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi apa pengaruhnya ketika kita berada di dunia ini bersama dengan para wanita yang lain? Maka pengaruhnya kadang-kadang itu akhirnya membuat kita mengatakan, "Oh, saya harus mempertahankan diri saya. Saya baik-baik saja kok. Ya saya sudah nggak masalah. Saya baik-baik saja. Saya sudah baik-baik saja." Atau saya akan baik-baik saja. Atau kita berkata, "Tidak ada apa-apa. Saya nggak kenapa-napa kok. Saya baik-baik saja." Ya biasanya wanita seperti itu. Ya, ada yang langsung bisa menyatakan ekspresinya, ada juga yang selalu mengatakan, "Saya baik-baik saja." Tetapi apapun itu yang menjadi ekspresi kita, itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri kita, setiap kita dengan apa yang ada pada kita. Dan apa yang kita bisa lihat dari mempertahankan diri. Kadang-kadang banyak juga yang akhirnya menarik diri. Mungkin keluar dari grup, left dari grup, ya. Mungkin ada ladies yang seperti itu, kalau rasanya tidak enak hatinya dia left, ketika dia sudah enak lalu dia minta, di-invite lagi, dia masuk lagi. Ya, kenapa? Menarik diri dari komunitas, karena dia mulai meragukan dirinya sendiri, ada apa? Lalu kemudian juga mungkin ada yang menyakiti dirinya, dengan cara apa? Mungkin ya ekstrim itu mengurung diri, ada yang meng-cutting ya, menyakiti dengan menyayat-nyayat tangannya, ada yang mungkin tidak makan supaya, dia sakit dan orang mengasihani dirinya, ya itu menyakiti diri sebenarnya. Atau ada juga yang meremehkan dirinya sendiri, tidak pernah percaya diri. Kalau diberitahukan dia selalu merasa orang lain lebih baik daripada dirinya, dia meremehkan dirinya sendiri. Dia merasa tidak ada yang benar yang dia lakukan. Dia harus selalu belajar, belajar, belajar karena tidak pernah benar melakukannya. Ya lalu ada yang menolak dirinya sendiri. Dia selalu merasa orang lain itu lebih baik. Kalau saja saya dilahirkan tidak di keluarga ini. Kalau saja saya tidak menikah, kalau saja saya tidak punya anak, dia menolak keberadaan dirinya, apa yang ada pada dirinya. Dan juga bahkan ada yang menutupi dirinya. Ya, dia selalu tersenyum, dia selalu menjadi orang yang ceria. Tetapi ketika ada orang lain, maka dia bisa menangis kesepian dan merasa sendirian. Ketika itu semuanya ada, itu sebenarnya bentuk pertahanan diri manusia supaya dia tetap terlihat baik. Tetapi pada akhirnya akan terlihat dia tidak tahu siapa dirinya lagi. Kenapa tadi? Ya semuanya bisa berubah. Semuanya bisa tiba-tiba tadinya senang,
langsung tiba-tiba jadi sedih. Tadinya senang berkomunitas, tiba-tiba merasa dikucilkan. Dan dia juga merasa gambar dirinya juga menjadi tidak jelas. Dan identitasnya tidak jelas. Walaupun dia tahu bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dia percaya ada Tuhan, tapi terkadang dia bingung akan dirinya sendiri. Apa dampaknya ketika itu terjadi dalam kehidupan kita? Tidak heran, semuanya tidak lepas siapapun dia. Mau yang bekerja, tidak bekerja, melayani, atau melayani, belum melayani, apakah dia seorang hamba Tuhan, ataukah dia hanya jemaat yang biasa saja, apakah dia melakukan hal yang lain, semuanya sama. Ketika sebelumnya itu terjadi, ketika dia mulai bingung dengan dirinya sendiri, maka mulailah bergantung pada apa? Pendidikan. Karena dia berharap ketika dia memperoleh pendidikan tinggi, ketika dia suka ikut seminar-seminar, ketika dia ikut berbagai macam segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan, maka dia merasa bahwa dia bisa selalu baik-baik saja. Atau pekerjaan, ya karirnya, dan itu dia lakukan supaya apa? Supaya dia merasa dirinya baik-baik saja. Atau keadaan fisiknya, berbagai cara dilakukan, olahraga dan sebagainya, supaya bentuk tubuhnya ideal, berat badannya ideal, supaya model gaya rambutnya ideal. Kemudian materi ataupun kekayaan, cari uang sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu dia merasa aman. Ketika dia punya uang, dia merasa dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika tidak punya uang, dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Popularitas, ada kebanggaan yang luar biasa ketika banyak orang mengenal dia, ketika banyak yang subscribe, ketika banyak followernya, lalu gaya hidupnya, kemudian pasangan. Ya, kita tidak masalah bangga kepada pasangan kita. Tetapi kalau itu menjadi pegangan kita untuk membuat kita selalu yakin mengenai diri kita sendiri, maka suatu saat akan mengecewakan. Demikian juga keluarga dan anak-anak. Tidak masalah, baik ketika kita melakukan semua ini. Ya, mau tak belajar, terus belajar, mau formal maupun non formal. Tetapi ketika kita menggantungkan itu dengan harapan bahwa saya akan baik-baik saja, maka kita pasti akan menemukan kekecewaan. Ya, kita selalu merasa tidak puas, kita selalu dihantui oleh rasa bersalah, kita selalu dihantui oleh hal-hal yang menurut kita ini tidak benar. Ini seharusnya tidak seperti ini. Kemudian kita tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kita menggantungkan semuanya itu kepada hal-hal yang demikian. Lalu bagaimana caranya sebenarnya kita menemukan diri, menilai diri kita itu yang benar? Ya karena kita tahu tadi, sekeliling kita itu bisa berubah. Ya bahkan teman baik kita saja bisa saja dia berubah kalau dia sedang ada pergumulannya sendiri. Dan hari ini kita belajar bagaimana cara kita menemukan nilai yang benar dalam diri kita. Jadi silakan ladies, ya belajar, kemudian melakukan apapun, berkarya apapun silahkan. Ya kita benar-benar merawat diri kita sendiri, anak-anak dididik dengan baik, suami dilayani dengan baik, silahkan. Tetapi kalau itu hanya satu cara supaya kita merasa nilai kita itu tinggi, kita yakin pada diri sendiri, maka satu saat akan lelah, akan capek luar biasa. Karena biar bagaimanapun manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita akan melihat di sini ada dua hal yang saya mau bagikan. Bagaimana cara kita menemukan nilai yang benar itu? Sehingga di dalam kehidupan ini kita tetap selalu menikmati. Yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan benar. Saya udah Kristen kok. Dari lahir saya udah Kristen. Bahkan saya sudah melayani. Tetapi masalahnya benar nggak kita mengenal Tuhan dengan benar? Kenapa banyak para hamba Tuhan saat ini akhirnya meninggalkan Tuhan? Ya banyak yang kesaksian memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, akhirnya meninggalkan nama Tuhan. Kenapa banyak orang-orang yang mengenal Tuhan dari lahir, tapi sampai hari ini masih terjebak, masih terikat akan dosa yang sama? Karena ternyata tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kualitas kita mengenal Tuhan
itu ternyata mempengaruhi bagaimana kita juga menilai diri kita sendiri. Ya ternyata Tuhan kita itu yang kita tahu di dalam nama Tuhan Yesus yang kita tahu. Tapi seberapa besar kita tahu tentang Dia. Ya ternyata Tuhan kita itu adalah Sang Pencipta dan Penyelamat. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ready? Hmm, kita tahu pasti semua bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Ya tadi lagunya itu juga bagus-bagus ya yang mengingatkan kita siapa kita. Saya rasa ini nggak perlu lagi dipaparkan dengan panjang lebar. Karena saya percaya ladies itu sudah tahu ya ayat ini tuh sudah udah banyak sekali mendengar. Kita tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Kita tahu bahwa Dia membentuk kita dengan sungguh-sungguh. Hanya masalahnya kita benar nggak mengenal Tuhan kita itu dengan benar? Benar nggak kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang seperti apa? Ladies, kita tahu ya kalau misalnya ada perancang busana yang terkenal, kemudian ketika dia mendesain baju itu, tentunya kita tahu tidak akan pernah asal-asalan. Ya kita tahu kalau perancang terkenal itu dia akan menjaga kualitasnya, dia akan menjaga namanya, dia akan melakukan banyak hal untuk supaya ketika digunakan desain itu benar-benar bagus sesuai standarnya dia. Dan itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Ketika Ia menciptakan kita, ya ketika kita lahir di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Ya seperti apapun bentuk dan rupa kita, seperti apapun besarnya IQ kita ketika dites ya, apapun yang menjadi talenta kita, seperti apapun keberadaan kita ketika kita sudah lahir di dunia ini, yang mau itu kecelakaan, kita lahir, orang tua nggak sengaja, tiba-tiba kita lahir, anak yang tidak diharapkan, apapun latar belakangnya. Ketika kita sudah lahir, artinya Tuhan itu yang membuat kita lahir. Dan kita tahu, kalau kita lahir, Tuhan yang menciptakan, pasti nggak akan asal-asalan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang menciptakan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau manusia saja yang merancangkan sesuatu tuh dengan sesuai apa yang menjadi keinginannya, standarnya dia, menjaga kualitasnya. Terlebih lagi Tuhan kita. Kita itu diciptakan sesuai dan serupa dengan gambarnya dia. Sesuai dengan dirinya dia. Artinya apa? Ada sifat Allah di dalam diri kita. Mana mungkin dia asal-asalan. Kalau Tuhan saja menciptakan sudah sedemikian rupa, masakan kita meragukan diri kita sendiri? Bukankah itu kita meragukan Tuhan ketika kita meragukan diri sendiri? Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang mengatakan kita berharga bukannya lingkungan kita. Yang mengatakan kita berharga itu adalah Tuhan. Ladies, kata berharga tadi saya sudah ungkapkan di depan. Artinya bukan karena kita memiliki banyak kelebihan. Artinya bukan karena kita patut dikasihani, diberikan belas kasihan. Makanya udahlah, ya akhirnya Tuhan menghargai kita. Ya udah disayangilah, ya udahlah dimaafkanlah. Ya kasihan. Kita tidak perlu mengasihani diri sendiri atau membuat orang lain kasihan kepada kita atau membuat Tuhan kasihan sama kita. Bukan karena itu. Ya kita berharga karena memang Tuhan menciptakan kita dengan tujuan itu. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang tidak kita miliki. Itu tidak akan mengurangi atau menambah keberhargaan nilai kita. Kita berharga karena kita itu buatan tangan Tuhan. Kita berharga karena kita itu gambar dan rupanya Allah. Tidak mungkin Tuhan itu membuat kita tidak berharga. Karena apa yang ada padanya itu yang diberikan kepada kita. Bukan berarti kita menjadi Tuhan, tapi kita adalah representatifnya Tuhan. Kita modelnya daripada Allah sendiri.
Jadi udah pasti berharga karena Tuhan kita berharga. Kalau Tuhan kita tidak berharga, Tuhan kita mati dan tidak hidup lagi, maka kita pun demikian. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Dia mati dan bangkit, maka kita pun demikian. Jadi ketika kita berharga, bukan karena lingkungan kita atau apa yang kita lakukan, tetapi karena kita diciptakan oleh Tuhan kita yang luar biasa. Yesaya 43 ayat 11 sampai 12 mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, maka kita tahu Dia yang menciptakan kita. Tentunya tidak mungkin asal-asalan. Manusia aja bisa melakukan yang terbaik, apalagi Tuhan kita. Dan Dia penyelamat kita. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah hanya Tuhan kita. Siapa yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perjanjian lama. Tetapi di dalam Yesaya ini sudah dikatakan soal keselamatan. Ini yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sejak awal, Alfa dan Omega. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam Yesaya sudah dikatakan soal Mesias keselamatan. Di dalam perjanjian baru kita tahu banyak cerita, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Artinya apa? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya Tuhan selalu menjaga kita. Ya ladies mungkin kalau kita nonton film drama Korea, itu ya saya kadang-kadang suka nonton juga. Tapi kalau yang serinya panjang, saya nggak tonton semua. Yang penting yang pertama, di tengah, dan terakhir. Oh ceritanya begini. Ya kalau ada yang baik, ya oke nilai-nilainya seperti itu. Tapi juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kita suka terjebak. Ya kalau di film-film itu, kalau misalnya yang wanitanya mulai mendung, hujan, tiba-tiba prianya datang membawa payung. Akhirnya kita tidak kehujanan. Kalau mau jatuh, tiba-tiba prianya menangkapnya sehingga dia tidak terjatuh. Itu imajinasi di film ya. Itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap wanita itu ada di sana. Dan kadang kita terjebak seperti itu. Kita menginginkannya seperti itu. Tetapi hari ini kita bisa sadari bahwa manusia itu bukan juru selamat. Kita bukan juru selamat. Suami bukan juru selamat. Lingkungan pekerjaan bukan juru selamat kita. Tetapi juru selamat kita itu hanya Tuhan. Artinya adalah kalau terjadi sesuatu pada kita, ingatnya sama Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan itu seperti itu, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah berubah. Kita tetap yakin bahwa saya berharga di mata Tuhan, karena Tuhan yang menjadi juru selamat saya. Ya kemanapun saya pergi, walaupun saya sendirian, walaupun tidak didampingi suami, walaupun suami itu tidak memperhatikan, walaupun anak tidak juga memperhatikan, walaupun orang tua tidak memperhatikan, teman-teman lingkungan tidak memperhatikan, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita tahu juru selamat kita itu adalah Tuhan, bukannya manusia. Ya pendidikan saya SMA, bahkan mungkin ada yang SMP, bahkan saya tidak bisa melakukan seperti wanita yang lain, tidak masalah. Karena itu bukan juru selamat kita. Juru selamat kita adalah Tuhan kita sendiri. Dan yang kedua, ya bagaimana supaya kita bisa menemukan nilai yang tepat untuk diri kita sendiri, yaitu mencari Tuhan dengan benar. Ladies, banyak kita mencari Tuhan ya, di mana di gereja, di mana di komunitas-komunitas seperti ini, di mana kemudian kita baca firman Tuhan. Wah, hafal berbagai ayat juga kita tahu, puji-pujian, betul itu tidak salah. Tapi benarkah kita mencari Tuhan? Ya Amos 5 ayat 4 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ketika orang yang mencari Tuhan, dia akan hidup. Kalau ciri-ciri orang yang hidup, dia pasti bertumbuh, dia pasti dinamis, ada kegairahan di sana, ada hasrat di sana, ada semangat di sana di dalam menghadapi kehidupan. Itu ciri-ciri sebuah kehidupan. Ya, tidak jenuh, tidak malas, tidak bingung apa yang terjadi di depan. Tetapi orang yang hidup ada letupan-letupan gairah di dalam kehidupannya. Kita belajar di sini
dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ya, ladies pasti sudah tahu ceritanya ya. Di dalam Markus 5 ayat 27 sampai 29 dan ayat yang ke-33. Ya, di sini saya bacakan. Perempuan pendarahan ini ya, dia berobat kemana-mana tetapi tidak sembuh, bahkan semakin buruk keadaannya. Dan harta bendanya sudah habis, sudah nggak ada, nggak tahu dia harus melakukan apa. Apalagi sakit pendarahan itu ada lelehan darah dan itu membuat dia najis. Ya mungkin dia dikucilkan pada saat itu. Kemudian bukan itu saja, itu yang kebudayaan adat mereka. Tetapi secara fisik yang namanya pendarahan 12 tahun itu juga pasti akan sangat memprihatinkan. Mungkin tubuhnya lemas, dia udah pucat, udah nggak jelas mungkin ya bentuknya, wajahnya, tidak ada keceriaan, tidak cerah, tidak bersinar, tidak kinclong. Wah, pokoknya segala sesuatu yang tidak baik itu ada pada perempuan ini. Tetapi dia seperti ini kita baca ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ladies, bisa dikatakan perempuan ini mencari Tuhan. Kenapa? Dia mendekati Yesus. Orang yang mencari Tuhan, dia akan menyediakan telinganya untuk mendengarkan berita tentang Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan, dia akan bergerak. Ada actionnya, bukan hanya dengar aja. Kalau baru dengar, itu ya baru dengar, belum melakukan apapun. Tapi yang namanya mencari, ketika dia dengar, maka dia harus bertindak. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia dekati Yesus. Kalau orang sehat mungkin nggak masalah ya. Tadi saya sudah beritahukan bahwa kalau orang yang sakit pendarahan, apalagi 12 tahun, kita aja kalau menstruasi itu rasanya udah nggak nyaman banget. Apalagi Yesus tuh nggak sendiri. Yesus itu dikerumuni orang banyak. Dan biasanya yang dekat-dekat Yesus itu yang pria-pria, ya yang wanita itu biasanya di belakang. Tapi masalahnya ini seorang perempuan dan sakit pendarahan pula. Ya di mana orang mungkin akan memandang dia dengan rasa jijik. Ya dan dengan tubuhnya yang lemah nggak mudah buat dia mendekati Yesus. Dan dia mengatakan dan menjamah jubahnya karena dia bilang asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Perhatikan hasratnya dia, minatnya dia, keinginannya, gairahnya, antusiasnya perempuan ini. Di dalam kelemahannya itu nggak mencegah dia karena dia tahu bahwa Yesus itulah yang bisa menolong dia. Dan dia mencari, dia deketi, ada tindakannya. Nggak mudah buat kita para ladies untuk dekat sama Tuhan. Menyediakan waktu seperti ini juga mungkin nggak mudah. Kita harus bangun lebih pagi menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Di rumah, dengan saat teduh kita, nggak mudah. Kita benar-benar mencari Tuhan. Dan kita melihat bahwa dia baik buat kita. Bagaimana kita mencari kebaikan Tuhan kalau kita punya suami yang tidak baik dengan kita? Bagaimana kita mencari kebaikan Tuhan kalau mertua itu tidak baik dengan kita? Bagaimana kita mencari kebaikan Tuhan kalau ipar tidak baik sama kita? Itu nggak mudah. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan. Nggak mudah untuk bisa mendekati Yesus. Nggak mudah untuk melakukan apa yang dia dengar. Tetapi tetap dia lakukan. Dan kita lihat di sini ya, di ayat yang ketiga. Perempuan itu ditanyakan waktu dia jamah jubah Tuhan Yesus, lalu saat itu firman Tuhan mengatakan ada tenaga yang keluar. Ya, bahasa lainnya adalah ada kuasa yang keluar. Bayangkan ladies, ketika di dalam kelemahan kita, di dalam keterpurukan kita, di dalam kesedihan kita, kita terus mencari Tuhan, melihat ada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan walaupun semuanya tidak memungkinkan. Walaupun saat ini keadaan ekonomi pas-pasan, ya walaupun suami tidak pandai mencari uang, walaupun kita semua yang mengatur sebagai seorang perempuan dan merasa buat apa ya saya menikah kalau sekarang saya semua yang mengerjakan. Atau kita merasa capek dengan anak-anak yang rewelnya luar biasa.
yang sekolah ketika diajarin nggak bisa-bisa, yang nilainya nggak pernah bagus-bagus, rasanya capek, emosi tingkat tinggi kalau anak-anak mau ulangan. Di mana kita bisa melihat kasih Tuhan? Nggak mudah, tetapi itu yang kita bisa lakukan. Tetap ingat bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Ketika ada kuasa yang keluar, Yesus bertanya, "Siapa?" Lalu kemudian perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ladies, ini luar biasa. Perempuan itu ketika ditanya sama Yesus, "Siapa nih yang menjamah jubahku?" Dan murid-muridnya bilang, "Ini banyak orang, mau bertanya seperti itu gimana mau mencarinya? Siapa saja bisa menjamah, siapa saja bisa menyenggol Tuhan Yesus karena dikerumuni banyak orang." Tetapi perempuan, pendarahan 12 tahun ini tahu bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah dia. Kenapa? Karena dia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Bisa nggak dia diem-diem aja menghilang? Yang penting udah sembuh. Kan tujuan dia itu kan. Dia nggak sembuh-sembuh, bahkan hartanya habis, makin parah penyakitnya. Waktu dia jamah, lalu seketika itu juga tadi kita baca ya, seperti itu kan. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Artinya perempuan itu tuh udah sembuh. Bisa aja dia pergi, ngapain orang lain tahu? Itu kan bisa menjadi aib, itu kan bisa menjadi hal-hal yang memalukan. Jangan-jangan nanti orang juga akan marah ya karena dia sembarangan menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Perempuan itu bisa melakukan hal itu, orang dia udah sembuh kok, seketika itu juga dia sudah sembuh. Tetapi inilah yang namanya mencari Tuhan dengan benar. Perempuan itu akhirnya tetap tampil karena dia tahu bahwa dia yang dimaksud. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia udah nggak peduli deh. Mungkin orang-orang akan mencemooh dia. Wah, di perempuan siapa nih? Nggak tahu diri dan sebagainya. Tetapi ada konsekuensi yang dia mau ambil. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia menemukan Yesus. Bahwa yang dia cari adalah Yesusnya. Bukan hanya sekedar kesembuhannya. Yang perempuan ini cari adalah Yesusnya, bukan sembuh saja dari sakitnya. Nah, ladies, apa yang kita cari waktu kita datang kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar kita sembuh dari sakit penyakit? Apakah hanya sekedar masalah ekonomi kita selesai? Apakah hanya sekedar hubungan kita dengan keluarga itu beres, dengan mertua, dengan ipar, kemudian dengan suami itu selesai? Apakah supaya ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang nurut? Apa tujuan kita mencari Tuhan? Kita cari Tuhan atau kita cari mujizatnya saja? Kita cari Tuhan atau kita hanya cari berkatnya? Tapi perempuan ini mencari Tuhan. Dia bisa tinggalkan karena dia sudah dapat kesembuhan. Dia nggak perlu ambil resiko tampil di depan umum. Tetapi dia ambil resiko itu. Kenapa? Karena yang dia cari Tuhan ini. Jadi ladies, kita mau belajar ya. Ini ada kisah seekor anak burung Raja Wali. Ketika ada induk ayam melihat ada telur, lalu kemudian ada telur yang dia lihat terjatuh lah ya, dia pikir terjatuh. Dia ambil kemudian dia erami. Kemudian pada saat itu menetas lah, ternyata berbeda. Ya, ada beberapa ayam, ternyata ada satu yang lebih besar. Tapi si induk ayam ini tetap memperlakukan seperti anaknya sendiri. Dia latihlah ya ini anak burung Raja Wali ini seperti anak-anak ayam yang lainnya. Terus dia latih berjalan di tanah, kemudian dia latih makan cacing, kan itu makanannya ayam ya. Dia latih hidup seperti seekor ayam. Akhirnya si anak burung Raja Wali ini makin lama makin besar, tubuhnya tentu lebih besar daripada saudara-saudaranya yang ayam. Ya, tetapi dia nggak peduli karena dia memang hidup di lingkungan ayam. Dia lakukan hal yang sama. Dia jalan, dia ambil segala dia ngorek-ngorek tanah, dia makan cacing dan sebagainya. Sampai satu ketika dia melihat ada yang melesat di atas, ya di udara. Dia melihat, wow, ada seekor burung yang gagah perkasa terbang sedemikian rupa.
Akhirnya anak burung Raja Wali ini melihat ke atas. Kemudian dia bilang dengan saudara-saudaranya yang ayam itu, "Lihat," dia bilang, "itu ada burung yang luar biasa. Aku mau seperti itu, aku mau terbang seperti itu." Lalu saudara-saudaranya yang ayam bilang begini, "Mana mungkin kamu tuh ayam, nggak mungkin bisa terbang kayak begitu. Udah deh tahu diri, udah kita cari makan lagi." Kemudian burung Raja Wali ini hanya memandang. Lalu kemudian dia melakukan hal yang sama seperti ayam-ayam lainnya. Akhirnya, sampai akhir hidup si anak Raja Wali ini, dia tidak pernah terbang. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu siapa jati dirinya, identitas dirinya yang sebenarnya. Padahal dia sudah punya potensi itu. Karena ketika dia melihat burung Raja Wali terbang, dia punya keinginan, aku bisa seperti itu, aku mau seperti itu. Ada daya tarik yang luar biasa. Tetapi karena dia tidak mengetahuinya dengan baik, maka akhir hidupnya dia hidup seperti seekor ayam. Nah, ladies, bagaimana dengan kita? Kalau memang identitas kita itu adalah perempuan-perempuan yang diciptakan oleh Allah, yang ditebus oleh darah Kristus, yang mencari Tuhan, maka kita tahu siapa diri kita. Ketika kita dalam pergumulan, mungkin hati kecil kita itu selalu mengingatkan, ayo doa, ayo baca firman Tuhan, ayo datang lagi bersekutu bersama saudara seiman. Ketika itu ada di dalam hati kecilmu, sebenarnya Roh Kudus mengingatkan kepadamu, dan itulah sebenarnya yang menentukan jati diri kita semuanya. Ketika kita selalu diingatkan untuk ayo ketika engkau terluka hatimu, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Masuk, tutup mulutmu. Jangan mengeluarkan kata-kata lagi yang menyakitkan hati orang lain. Itu sebenarnya di dalam hati kita seperti anak Raja Wali yang melihat ke atas dan melihat burung Raja Wali terbang. Jadi saat ini ladies, jangan sampai kita seperti anak Raja Wali ini. Ketika diingatkan oleh Roh Kudus, kita tetap menolak itu. Bahkan kita kemudian membela diri sendiri. Wajar dong saya begitu, namanya juga manusia. Siapa yang tidak sakit hati kalau tidak diperlakukan seperti itu? Wajar dong karena saya pendidikannya tidak tinggi, tidak seperti yang lain. Wajar dong, wajar dong. Tidak wajar, ladies. Kalau kita memang tahu siapa kita, siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita, tidak wajar ketika kita mengatakan kita tidak bisa melakukan apapun. Ketika kita selalu terikat oleh sakit hati kita, ketika kita selalu terjebak dengan setiap suasana hati kita, itu tidak ada yang wajar. Karena yang wajar adalah seperti yang Tuhan mau. Kita buka hati kita. Kalau kita salah, kita minta ampun. Kalau kita sedih, kita minta sukacita daripada Allah. Belajar terus-menerus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti ayam. Kenapa? Karena gambar diri kita adalah gambarnya Allah. Identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Dan setiap kita, saya wanita yang berharga karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Ladies tadi lihat ya, kalau mungkin ada brosurnya, di situ ditulis belakangnya MTH. Ya, saya sudah S2. Bahkan sekarang saya sedang lanjut S3. S1 saya 2 kali. Wow, keren ya, hebat ya. Melayani gitu kan, saya hamba Tuhan, saya suka berkhotbah. Tapi ladies, saya tetap belajar sampai hari ini. Kenapa? Karena itu nggak akan ada gunanya. Itu bukan tempat saya bergantung, itu bukan juru selamat saya. Karena tetap saja ketika dalam pergumulan, ketika ada pembicaraan apapun, saya bisa sakit hati, saya bisa stres, saya bisa depresi. Kenapa? Karena juru selamat saya itu bukan pendidikan saya. Bukannya gelar yang banyak itu nggak ada gunanya. Sampai akhirnya satu ketika saya menyadari, ya bahwa semua itu akan berguna kalau saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Saya bersyukur punya mentor yang luar biasa, yang saat ini hadir ya. Ada Ibu Esther Deviani, C. Esther. Tadi waktu saya baru masuk Zoom, langsung chat direct ya. Ri, selamat melayani. Wah, itulah ibu rohani saya. Kenapa? Ibu rohani saya ini Bu Esther, kalau pendidikan banyakkan saya ijazahnya. Tetapi itu luar biasa. Karena saya percaya, si Esther itu sudah tahu siapa dirinya, sudah tahu jati dirinya. Sehingga ketika dia sudah tahu, itu yang bisa dia berikan. Itulah yang menjadi tujuan dia hidup.
Ketika saya tahu siapa saya, bidang saya memang pendidikan, bidang saya adalah pengajaran. Saya tahu itu bidang saya, maka saya lakukan dengan maksimal, bukan bergantung supaya nilai saya tinggi, nggak perlu. Karena nggak perlu ijazah untuk diselamatkan, yang perlu adalah percaya Tuhan. Tetapi ketika saya tahu, saya, bidangnya adalah di pendidikan, maka saya lakukan sebaik-baiknya. Untuk apa? Supaya saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena nilai saya ada di sana. Kalau saya sudah percaya, tetapi saya tidak melakukan apapun, apa gunanya? Mungkin ada ladies yang bisa menjahit dengan baik. Kalau sudah bisa menjahit dengan baik, lalu apa yang dilakukan? Kalau bisa memasak dengan baik, lalu apa yang dilakukan? Kalau bisa berjualan dengan baik, lalu apa yang dilakukan? Apakah bisa membuat orang melihat Tuhan atas apa yang kita lakukan? Jadi hari ini ladies, ketika kita bicara soal keberhargaan, Tuhan kita itu maha kasih dan selalu menjadi berkat, memberkati setiap kita. Itu Tuhan yang kita kenal. Kalau Dia menciptakan kita, artinya kita semua pun demikian. Kita diberikan banyak hal oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kita memberkati setiap orang di sekeliling kita. Dan orang melihat ada Tuhan di dalam kita. Itulah yang disebut gambar dan rupa Allah. Dan itulah yang mengatakan kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi hari ini jangan remehkan diri sendiri. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang menebus kita, menyelamatkan kita. Kita baca sama-sama yang kata-kata di bawah itu ya. Saya wanita yang berharga ya. Tetapi kata sayanya ganti dengan nama sendiri. Kayak 1, 2, 3. Rifosa wanita yang berharga karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan Rifosa. Jadi hari ini kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun yang menjadi keberadaan kita, jangan meremehkan diri sendiri. Kalau engkau lagi terpuruk, bangkitlah. Karena engkau diciptakan bukan untuk terpuruk kemudian tidak bisa bangkit lagi. Bangkit. Ya pasti selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan kita yang bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami. Kalau kami berharga, karena ada hal yang harus kami lakukan. Kami berharga Tuhan, karena kami tahu siapa kami. Kami tahu siapa Tuhan kami. Engkau menciptakan kami berharga, bukan supaya kami tenggelam di dalam keputusasaan kami. Tetapi supaya kami bangkit lagi, karena kami tahu bahwa Engkau yang menciptakan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada pada kami. Bahwa kami tahu kami mencari-Mu Tuhan, mencari diri-Mu, bukan sekedar mencari berkat-berkat materi atau apapun. Karena kami tahu Engkau yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu bahwa keberhargaan itu sudah teruji. Bahwa keberhargaan itu adalah sebuah proses. Karena itu tolonglah setiap kami pada saat ini. Kami yang mulai lemah, kami yang mulai letih, yang mulai lelah pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang luar biasa untuk bisa bangkit, untuk bisa melihat hal yang baik. Karena kami tahu, kami berharga di mata-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang melihat, menolong setiap kami. Inilah identitas kami Tuhan. Ketika kami berharga, maka kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Rifosa buat sharingnya. Yuk para ladies yang punya pertanyaan, boleh langsung di chat saja. Ya, nanti kita akan tanyakan pada Ibu Rifosa, ini masih banyak waktu ya. Jadi para ladies yuk yang ada pertanyaan silahkan boleh di chat langsung atau boleh WA Japri juga boleh, nanti kita bantu tanyakan. Ya, tadi kita belajar banyak hal ya dari Ibu Rifosa ya, luar biasa. Jadi kalau ngomong soal harga, value, ya nilai, ya itu memang nggak ada habisnya ya. Tapi nilai yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita, ya tadi kita lihat baca sendiri ya dari Mazmur gitu ya, di mana Tuhan yang membentuk kita sendiri, ya di mana kejadian kita benar-benar dahsyat dan ajaib.
Ya, jadi tadi para ladies mungkin yang tulis nilainya masih di bawah ya, kita punya nilai 100 ya. Nah, tapi bagaimana kita benar-benar wanita yang berharga, kita tunjukin juga gitu ya, dari cara kita berkarakter, ya dari cara kita berperilaku sebagai layaknya orang yang benar-benar bernilai ya. Dan tadi Ibu Rifosa juga sudah mengajarkan bagaimana caranya ya mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, dan mencari Tuhan. Ya, kita belajar banyak, saya yakin pasti para ladies di sini diperlengkapi. Yuk, ada yang mau bertanya? Nah, sambil menunggu pertanyaan masuk, ada beberapa pengumuman. Ya, kita akan bertemu 2 minggu ke depan lagi, ya tetap di pagi hari jam 9, ya supaya lebih semangat ya ibu-ibu ya. Baru bangun pagi, saya harap udah pada mandi semua ya. Jangan-jangan pagi-pagi buru-buru nganterin anak kalau mandi. Saya kadang suka kelewat mandi sih ya. Ini ngaku aja. Yuk, silahkan Nat mau share ini jadi ada pengumuman buat para couple juga, ada couple camp ya, jadi para ladies yang mau ngajak buat suaminya ikut-ikut bersama boleh ya, akan di-share video aja dulu, nanti pengumumannya disampaikan oleh Mila. Ya, silakan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in
Oke, thank you. Sebelumnya saya ucapkan untuk Ladies Community yang sudah memperbolehkan kami untuk menyampaikan sesuatu yang berharga juga nih. Ini nggak kalah berharga. Kalau tadi dilihat di awal ya, tadi dikatakan kalau misalnya apa sih yang berharga, salah satunya adalah keluarga. Nah, sekarang saya mau nyampe ini. Ini adalah tadi udah kita lihat videonya, itu adalah salah satu cuplikan dari rangkaian camp kita, yaitu Marriage Restoration Camp atau biasa kita singkat dengan MRC-nya. Di mana di sini pernikahan kita tuh akan direstorasi atau yaitu dikembalikan dan dipulihkan kepada bentuk atau kondisi pernikahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan pada mulanya. Nah, mungkin kita suka berpikir nih, pernikahan kita tuh baik-baik aja. Tapi apakah benar baik-baik saja atau kita merasa baik-baik saja? Nah, mungkin kita juga memiliki beberapa permasalahan dalam rumah tangga dan biasanya kita bingung nih harus gimana. Nah, mungkin camp ini dapat menjadi salah satu jalan atau solusi bagi pernikahan kita karena di sini kita akan belajar seperti apa sih pernikahan yang seharusnya, dan tentu saja akan ada sesi-sesi yang memperlengkapi kita semua dalam membangun pernikahan. Untuk campnya sendiri akan diadakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober yang dilakukan secara on-site di Wisma Shalom, tentu saja dengan menetapkan protokol kesehatan. Juga dilanjutkan dengan DFC, yaitu Disciples for Couple, di tanggal 29 Oktober bertempat di Gerahar. Karena investasinya sangat murah, hanya di 1.250.000. Nah, tapi ada kabar baik, khusus untuk Ladies Community, di sini karena kita kan ada early bird hingga tanggal 30 September. Jadi investasinya cukup hanya 1 juta saja per couple. Sangat murah tentu saja ya jika dibandingkan dengan harga pernikahan dan keluarga kita. Itu jauh sangat lebih murah banget gitu. Ada pepatah mengatakan kalau jatuh cinta itu gampang. Yang sulit itu membangun dan mempertahankan cinta. Jadi saya mengajak semua para ladies untuk bisa bergabung bersama dengan kami, tentu saja untuk kita sama-sama mengupgrade pernikahan kita. Nah, untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, nanti mungkin bisa dihubungi ke kontak person kami, nanti mungkin bisa minta flyernya ke Ci Yen, boleh saya minta tolong Ci Yen mungkin bisa share nanti flyernya ke teman-teman ladies semua ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, God bless. Ya, terima kasih Mila. Ya, keren banget ya. Jatuh cinta cukup sekali aja ya sama suami ya, ibu-ibu ya. Jadi jatuh berkali-kali juga bahaya ya, Ibu Rifosa ya. Oke, yuk nanti mungkin bisa di-share ya, menghubungi ke nomor berapa gitu ya untuk couple camp nanti. Bisa di chat atau mungkin Ibu Yandian nanti bisa di-share ya. Yuk, yang mau bertanya silakan. Apa sudah ada pertanyaan buat hari ini? Kalau nggak ada, saya dulu deh. Ini pertanyaannya agak sedikit konyol sih, Ibu Rifosa. Jadi kan saya tadi begitu Ibu Rifosa nanya, berapa nih nilai Bu? Saya pede 100 gitu ya. Karena saya juga berpikirnya ya Tuhan sudah menciptakan kita begitu sempurna ya. Walaupun wanita pasti ada aja gitu ya nanti ya ini kok tangannya kok gede sebelah lah, nanti pinggulnya gimana lah ya, atau alisnya lah, atau ya ada aja pasti gitu ya, yang wanita tuh selalu ya pengen kan perfect gitu ya, dan kita ngelihat wah dia lebih cantik, lebih gimana gitu ya, itu saya rasa normal lah ya buat kita para wanita. Nah, saya juga sama nih Bu Rifosa nih. Kadang kalau misalnya saya juga minta pengakuan para ladies nih di sini, kalau foto sama-sama nih. Nah, fotonya kan kadang ada yang pengen dilihat dari sisi sinilah, ada yang dari sisi sinilah, ada yang pengen di sebelah kiri, di sebelah kanan gitu ya. Kalau saya jujur, saya pengennya sebelah kiri gitu ya, karena menurut saya kalau di foto saya dari sisi yang sebelah sini lebih cantik Bu Rifosa ya. Nah, kalau gitu gimana Bu Rifosa? Maksudnya apakah saya masih belum cukup pede gitu ya dengan ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, atau saya penuh hikmat nih Bu Rifosa? Saya kan kalau di foto tentunya kita pengen tampil cantik nih ya Bu ya. Menurut Bu Rifosa gimana nih? Atau masih normal-normal aja kalau kayak gitu? Ya, kalau di foto itu tampil bagus, cantik, ya kan gunanya itu ya. Semua juga pasti begitu. Jadi nggak apa-apa lady, saya juga sama semua lah ya, kayaknya bohong ya. Kalau dikasih foto, siapa dulu yang dicari? Ayo. Pasti wajahnya sendiri, nggak mungkin wajah orang lain. Baru setelah itu wajah orang lain ya, dibanding-bandingin kan. Aduh, kok dia lebih bagus sih? Oh, saya tuh salah sih angle-nya. Gitu.
Yang akan jadi masalah adalah ketika foto itu sudah ada, lalu kemudian kita merenungkan, menyesali, "Ini gimana sih tukang fotonya? Kok begini sih?" Lalu kemudian kita tidak suka akan foto itu. Setiap lihat foto itu rasanya ada rasa sesal di hati. "Ya kenapa sih pakai foto ini?" Lalu kemudian nah tadi ya, mengganggu kita. Mengganggu pikiran, mengganggu emosi, lalu kita mulai berpikir, "Duh kayaknya malu banget ya setiap lihat foto ini, kalau bisa dihapus dah." Apalagi kalau sudah di-upload ya. Waduh rasanya dunia mengetahui bagaimana wajah saya pada saat itu. Nah ketika mulai mengganggu di pikiran kita, mulai membuat kita tidak bisa tidur, mulai membuat kita tidak suka dengan, yang memfoto, artinya mengganggu kita. Nah itu mulai hati-hati, ya. Jangan-jangan nilai kita itu tinggi kalau hasil fotonya bagus. Termasuk itu tadi ya, kan kita ada aplikasi banyak ya, aplikasi yang bisa mengedit wajah kita sehingga wow tampil luar biasa. Kalau memang ada, aplikasinya mau digunakan boleh nggak? Silakan saja. Tetapi tadi motivasinya apa? Kembali, ya ketika mengganggu pikiran kita, sehingga membuat kita merasa pakai topeng akhirnya. Itu bukan saya, karena itu jelek, ngambilnya salah. Padahal dari sisi manapun kan sebenarnya kita. Ya, jadi ladies, kalau sudah kejadian begitu jangan direnungkan siang dan malam. Lalu kita sesali itu foto, uring-uringan lagi. Lalu kita bilang, "Jangan dia ada yang foto." Nggak dia mah nggak bisa, cari orang lain. Akhirnya tanpa sadar kita menyakiti hati orang, hanya gara-gara foto. Ya jadi kalau soal foto nggak masalah, cuman tadi ya kalau yang menyangkut keberhargaan, gitu. Oke. Iya, Bu, tinggal foto ulang kali ya, Bu, ya. Kalau ini Betul, jelek tinggal foto lagi dari iya. sisi satu lagi ya. Luar biasa. Oke, kalau, ada pertanyaan masuk, nah kalau, eee, wanita yang merasa kurang percaya diri, akhirnya, mengoperasikan itunya, Bu, wajahnya atau tubuhnya. Nah, ini bagaimana, Bu, secara ini ya, secara alkitabiah apakah dibenarkan atau mungkin dengan menambahkan sesuatu gitu ya, seperti tato atau segala macam, itu gimana, Bu? Eee, di Alkitab itu memang nggak ada tulisan, nggak boleh, secara detil gitu, tetapi kita bisa melihat motivasinya apa, tujuannya apa. Rasul Paulus kan mengatakan, "Segala sesuatu boleh, asal berguna. Segala sesuatu boleh, asal membangun. Segala sesuatu boleh, asal berkenan." Gitu. Jadi kalau memang, ada memang, dari sisi medisnya misalnya ya, mau nggak mau harus dilakukan seperti itu, ya silakan. Tapi kalau motivasinya adalah hanya untuk menambah nilai diri kita sendiri, nah lebih baik kita cek dulu, yang salahnya di mana. Jangan-jangan bukan karena wajahnya, jangan-jangan bukan karena bentuk tubuhnya, tetapi karena apa? Hatinya jangan-jangan. Hati kan susah dioperasi, gimana caranya? Ya, jadi kalau motivasinya adalah menambah nilai kita, membuat suami lebih sayang, supaya saya lebih cantik daripada yang lain, nah itu dilihat lagi. Dicari akarnya ladies, jangan sampai nanti akhirnya tadi, ya, akhirnya kita lakukan berbagai cara, ya tetap aja kita akan kecewa karena motivasinya bukan itu. Jadi kitanya sudah berharga. Lalu kemudian, tadi ya ada beberapa hal lah ya motivasinya apa, lalu kemudian diizinkan nggak oleh siapa yang ada di otoritas kita. Lalu memang lalu begini, Rasul Paulus juga ingatkan, kita itu yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengerti firman Tuhan, harus memikirkan orang lain yang mungkin lemah imannya. Buat kita nggak apa-apa, tetapi mungkin orang yang belum begitu kenal Tuhan, dia bingung. Ya ini kan, udah anak-anak Tuhan kok begitu sih? Ya jadi itu juga harus diperhatikan. Bukan berarti kita mau menyenangkan hati orang, bukan. Tetapi jangan juga kita menjadi batu sandungan. Rasul Paulus bilang, kalau memang makan daging itu, ternyata membuat orang lemah imannya, menjadi jauh daripada Tuhan, lebih baik nggak usah. Ya, artinya tadi kita pertimbangannya banyak. Motivasi dari segi medisnya ya, lalu kemudian, keluarga, lalu kemudian tadi firman Tuhan bilang apa,
sama orang-orang di sekeliling kita dan dampaknya itu apa. Karena ada beberapa hal yang kita lakukan nggak bisa dihapuskan, dan itu konsekuensinya ada. Jadi seumur hidup kita akan hidup dengan, perbincangan atau perkataan-perkataan seperti itu. Ya, jadi pikirkan baik-baik. Ya, jadi ada, budaya-budaya tertentu, image-image tertentu yang ada di masyarakat. Itu yang disebut konsekuensi sosial. Jadi ladies, dosa kita diampuni, tapi konsekuensinya akan tetap kita terima. Jadi tetap harus dipertimbangkan baik-baik. Ya, Bu, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada jawaban, nah ini kebalikannya katanya. Kalau kita berharga kan kita harus bisa terima apa adanya. Nah, kalau kita menjaga badan atau diet, apakah kita nggak terima apa adanya? Soalnya banyak yang dijadikan alasan orang nggak mau jaga berat badan ideal karena bentuk self-love. Nah, ini kebalikannya nih, Bu, gimana? Ya, oke. Jadi gini, manusia hebat ya. Jadi intinya ladies, kembali motivasinya tadi, gitu. Kalau misalnya kita pasti tahulah, ya Tuhan itu menciptakan kan proporsional ya. Kita kan tahu, kita itu, misalnya berat badannya sudah melebihi atau tidak. Kalau seandainya kita tidak mau tahu, lalu kemudian lama-lama ada sakit penyakit, kan dokter juga suka kasih tahu, gitu kan, harus mengurangi. Tetapi ada satu sisi yang memang bukannya dia banyak makan, tapi mungkin karena hormon dan yang lainnya, yang akhirnya, berpengaruh kepada bentuk tubuhnya, ya atau kepada hal yang lainnya. Dan ini artinya bukan juga berarti setengah mati akhirnya sampai sakit mah masuk rumah sakit, enggak juga. Jadi kita juga melihat penyebabnya tuh apa. Kalau penyebabnya adalah tidak bisa menahan nafsu makan berlebihan, ya itu yang harus dikurangi. Tetapi kalau memang penyebabnya di luar kendali kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap lakukan apa yang diberitahu, misal tetap olahraga dan sebagainya. Karena ada yang memang bukan karena nafsu makannya ya, karena memang hormon dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Gitu. Jadi artinya adalah jangan menggunakan apa yang ada kelemahan diri kita untuk supaya kita dimaklumi tadi ya, kemudian dikasihani. Juga jangan menggunakan kelebihan kita. Kita mau sesuatu ditambah-tambahkan supaya juga diterima. Artinya menerima, berharga itu menerima diri kita apa adanya. Nah, ini dia, tolong digarisbawahi. Apa adanya yang sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ini tidak bicara soal yang di lahiriahnya saja, tetapi yang di dalamnya dulu loh, ya. Jadi gini, kalau mutiara itu berharga, itu yang dikasih mutiara asli seneng nggak? Yang dikasih diamond seneng nggak? Seneng banget ya. Ya saat ini Bu Lingling saya kasih diamond, wih, kasih mutiara, ngasih satu aja aduh logam mulia ya yang kecil, batangannya kecil juga nggak apa-apa dah gitu. Wah seneng. Kenapa? Karena kualitasnya sudah terjamin. Jadi ladies kalau mau melakukan sesuatu, ya kita kan, ini ya kadang-kadang banyak hal, alasan dan sebagainya, pikirkannya itu aja. Kalau saya lakukan ini apa dampaknya? Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Apakah orang-orang di sekeliling saya akan senang dan diberkati dengan apa yang saya lakukan? Kalau itu terjadi, maka itu kita melakukannya supaya memang menerima diri kita sendiri. Karena keberhargaan itu jangan dilihat dari yang tadi-tadi. Kalau enggak banyak banget nanti pertanyaan yang modelnya begitu. Tetapi keberhargaan itu tadi aja. Kalau orang dikasih sesuatu yang berharga, dia happy banget, bersyukur banget. Jadi kalau kita berharga, pastikan ladies, bersama dengan Tuhan, orang yang ada di sekitar kita itu happy banget. Suami tuh happy banget dapat kita. Anak-anak happy banget punya ibu kayak kita. Ya semua teman-teman happy banget ada kita bersama dengan mereka. Nah itu sebenarnya keberhargaan. Terus caranya gimana? Yang dua tadi, kenal Tuhan dengan benar, cari Tuhan dengan benar. Gitu. Ya, makasih Bu Rifosa. Ya, seperti yang tadi Bu Rifosa share di awal juga ya, wanita berharga adalah wanita yang dapat menilai dirinya dengan benar ya Bu ya. Jadi kita perlu hikmat
dari Tuhan juga. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya tentang LGBT. Nah, kalau ada wanita yang merasa suka dengan sesama jenis karena bawaan dari lahir itu gimana? Apa benar ada genetik atau hanya dari lingkungan? Eh, Sebenarnya saya nggak terlalu punya ini ya, maksudnya qualified untuk menjawab itu, tetapi paling tidak gini, kita tahu firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian ya, pasal 1 ayat 26, 28, itu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi, Isyah dan Isakar. Isakar tuh jadinya ke ini ya, buah zakar, maksudnya yang laki-laki. Itu cuma 2 jenis kelamin. Jadi tidak ada jenis kelamin ketiga. Lalu kemudian perilakunya sama, laki-laki sebagaimana dia laki-laki, perempuan sebagaimana dia perempuan, behavior-nya dia, perilakunya. Jadi itu cuma 2. Jadi kalau misalnya ada yang di luar daripada itu, apakah genetik? Kembali, yang menciptakan kita Tuhan. Tuhan kita LGBT bukan? Nggak tahu ya. Tapi Yesus jelas nggak laki-laki? Jelas, manusianya maksudnya ya, kita nggak bilang soal gender. Jadi artinya tidak ada, Tuhan kita roh, kita tidak bicara soal jenis kelamin. Tetapi Tuhan menciptakan kita jelas, laki-laki dan perempuan. Dan pendampingnya Adam siapa? Penolongnya Hawa. Itu pun jelas laki-laki dan perempuan. Jadi kalau manusia itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, artinya ada benih ilahi di sana. Jadi genetiknya genetik siapa? Harusnya genetik ilahi dong. Artinya ya laki-laki dan yang perempuan. Jika ada yang berbeda, artinya apa? Nah ini harus dilayani supaya kembali tahu siapa dirinya, jati dirinya, identitas dirinya. Jangan sampai seperti tadi, anak Raja Wali, tetapi dia tidak tahu dia Raja Wali. Makanya harus diberitahu, apakah ini mudah? Nggak mudah. Apakah dari lingkungan? Bisa. Karena tadi, kita hidup nggak sendirian. Kalau orang yang nggak punya jati diri yang kuat, dia tahu siapa dia bingung sendiri. Kayak contoh tadi yang anak Raja Wali. Ya seumur hidupnya sama anak ayam, ya sampai matinya dia pikir dia ayam. Padahal dia Raja Wali. Kita diciptakan perempuan dan laki-laki, dilihat dari mana? Jenis kelaminnya aja. Nggak usah bingung. Kalau jenis kelaminnya ada yang ganda kadang-kadang ya. Dicek aja hormonnya. Kalau laki-laki itu kan XY, kalau perempuan itu kan XX, dan itu nggak bisa berubah. Walaupun operasi dan sebagainya ya. Kalau behavior, perilakunya ya bisa berubah. Laki-laki bisa kayak perempuan, perempuan bisa jadi kayak laki-laki. Tapi identitas dia yang memang Tuhan ciptakan waktu lahir ya jenis kelaminnya itu ya vagina, ya sama penis, udah itu aja. Cuman 2 itu, nggak ada yang lain, gitu. Kecuali ada yang ketiga kan nggak ada, ya tetap 2. Ya, mau laki-laki jadi perempuan, berperilaku seperti perempuan, atau perempuan berperilaku seperti laki-laki, lihat aja jenis kelaminnya. Lihat aja dalam tubuhnya, kalau ada rahimnya ya dia perempuan. Kalau misalnya ada buah zakarnya ya dia laki-laki, gitu. Jadi, bukannya genetik. Ya, Bu, ada lagi pertanyaan nyambung. Nah, ini kalau punya anak remaja, ya ketika ya pasti ini concern jadi dari banyak ibu juga ya yang mulai punya anak remaja gitu, di mana dia ketika berpakaian dia mulai terlihat ya yang wanita, yang anak perempuan terlihat seperti tomboy gitu. Jadi yang anak laki-laki kok senangnya warna-warna pink gitu, warna-warna wanita gitu ya. Jadi ini concern para mami-mami juga tentunya ya. Kan kita nggak mungkin sebagai mami juga bilang kan nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai ini gitu kan. Jadi buat anak juga nanti jadi nggak percaya dirinya, nggak kurang, mesti jadi kurang ya Bu ya. Nah ini gimana nih cara menyampaikan kepada anak-anak remaja kita gitu. Maksudnya kan kita pengennya kalau anak cewek itu kan pakai rok, girly, cantik gitu ya. Tapi kan kadang kan ada juga gitu ya yang bawaannya tuh tomboy gitu. Gimana Bu? Ya, jadi bedakan antara, jenis kelamin dengan, gender. Gender itu perilaku ya, kalau vagina perilakunya seperti perempuan, kalau penis perilakunya seperti laki-laki, dan ini yang kadang suka, campur aduk.
Lalu kemudian yang mengatakan kalau pink itu hanya untuk perempuan siapa? Kalau biru itu hanya untuk laki-laki siapa? Ya kan kita sendiri ya. Baby girl kasih pink, baby boy kasih biru. Jadi ketika anak-anak memilih gitu, ya nggak apa-apa. Dan nanti, dia akan belajar juga dari lingkungan sebenarnya dari kecil ya, gitu. Tetapi ketika kita memakaikan dia baju itu, dia lama-lama tahu kok. Ya kan ini kan budaya ya sebenarnya kan, bukan berarti pria itu nggak boleh pakai pink, kalau pakai pink dia langsung jadi perempuan kan, enggak. Lalu, perempuan itu nggak boleh, model sporty gitu ya, itu berarti dia kayak tomboy kan, enggak. Sebenarnya kan, sesuai dengan kepribadian masing-masing anak-anak itu, dia modelnya seperti apa. Tetapi yang sebenarnya diberitahukan adalah, dia itu laki-laki. Laki-laki itu biasanya gitu loh, ya pakainya ini, gitu. Lalu kalau perempuan, pada umumnya seperti ini, harus ditutup bagian-bagian tertentu, laki-laki, harus seperti ini, perempuan harus seperti ini, itu yang diajarkan. Lalu kemudian diajarkan tadi, kamu Tuhan ciptakan sebagai laki-laki. Kita banyak ayat-ayat tentang laki-laki, diajarkan. Lalu kemudian yang perempuan juga sama. Ya di Amsal mengatakan demikian, "Didiklah orang muda sesuai dengan jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang." Kalau anak dari kecil sudah tahu siapa dia, dia tuh diciptakan sama Tuhan, dia lahir karena Tuhan, karena papa mama sayang kamu, ya Tuhan memberkati maka kamu lahir. Jadi kamu anak yang diberkati sama Tuhan, dan kamu laki-laki yang diberkati sama Tuhan, kamu anak perempuan, terus ditekankan. Gitu, dan tidak ada omongan negatif ya. Jadi perempuan mah repot. Nah, begini, begitu, emak-emak kan mama-mama ya, suka gitu ya. Ini kalau anaknya masih kecil masih oke, nanti makin gede, waduh. Ya makanya anak remaja pun berpikir bisa begitu, jadi perempuan tuh repot, semua harus saya. Nah, jadi ladies, gini juga, mmm, bisa kita ajarkan kesetaraan gender sama anak-anak kita, bahwa laki-laki perempuan itu sama, hakikatnya sama di hadapan Tuhan. Yang beda fungsinya. Tetapi bukan berarti kalau itu harus perempuan dan laki-laki tidak boleh. Ya ini cara kita salah satunya mengajarkan kesetaraan gender di rumah. Walaupun kamu anak laki-laki, bukan berarti kamu nggak bisa merapikan rumah. Nanti kalau ke luar kota, ke luar negeri gimana? Tetap harus bisa kerja sama. Kamu anak perempuan bukan berarti nggak bisa ini ya, ngeganti bohlam gitu ya, lampu mati. Wah itu mah kerjaan laki-laki, ya masa ganti lampu aja nggak bisa gitu ya. Jadi ini disebut, ini saya bicara sorry agak keluar sedikit, dunia pendidikan. Memang kita sedang melakukan itu, di dalam kekristenan juga sama. Kesetaraan gender di keluarga. Artinya bukan berarti mereka bersaing, bersaing dalam arti yang saling menjatuhkan, bukan. Tetapi laki-laki dan perempuan tuh sama. Yang membedakan pekerjaan itu siapa? Kan kita juga. Anak laki-laki nggak boleh, itu bagian perempuan. Padahal kan nggak apa-apa, masak, banyak anak laki-laki yang jago masak. Saya punya anak dua-duanya laki-laki, mereka bisa masak. Masak nasi kadang-kadang mereka, cuci piring udah pada bisa, cuci baju udah pada bisa. Karena mempersiapkan mereka kalau mereka nanti terpisah dari kita. Ya jadi kata-kata itu ya ladies, sebagai seorang ibu, jangan itu mah anak perempuan yang beberes, anak laki di depan aja, terima beres. Nah, akhirnya kita juga nanti yang, kasihan anaknya. Karena kita yang sebenarnya manusia sendiri yang membedakan itu. Ya, Ya, Bu. Dan yang penting bawa anak-anak untuk mengenal lebih ya dengan Tuhan Yesus ya. ya. Dan juga jaga hubungan mungkin ya Bu ya, kita sebagai orang tua ya. Jadi ketika ada apa-apa kita juga gampang untuk anak juga bisa lebih terbuka kali ya sama kita sebagai orang tua ya Bu ya. Iya, betul. Dan itu ini lagi kali ya, harus bicara materi sendiri, istilahnya sesi sendiri. Oke. Ya, ini ada pertanyaan ya, kalau nggak ada yang masuk, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mau tanya, kalau gambar diri yang salah itu apakah bisa diperbaiki dari lingkungan eksternal atau harus dari dalam diri sendiri? Dua-duanya. Karena yang pertama, ya pasti kitanya sendiri ya, karena itu kan berhubungan antara kita dengan Tuhan secara spiritual. Yang kedua, kan Tuhan menciptakan manusia memang tidak seorang diri. Ya ada lingkungan, artinya ada orang lain.
Jadi harus ada yang menolong, harus ada yang menopang, siapapun itu. Jadi dua-duanya itu dibutuhkan untuk memulihkan gambar diri seseorang. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Ibu Rifosa buat sharing-nya. Kita semua sangat diberkati. Dan mungkin para ladies juga di sini udah banyak yang live ya, ada yang harus jemput anak dan melakukan kegiatan lainnya. Kita akan kembali bertemu 2 minggu ke depan. Dan saya minta Ibu Rifosa bisa tutup dalam doa buat kita semua. Ya, terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, kami setiap para wanitamu terbatas, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Dan kami tahu Tuhan Engkau yang menciptakan kami, karena itu kami berharga. Dan kami tahu ketika kami berharga, maka kami akan menyenangkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan khususnya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami, memberikan hikmat sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan kami percaya Tuhan Kau juga memimpin kami sebagai anggota masyarakat, dan kami tahu semuanya itu karena kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami percaya kasih anugerah-Mu melimpah-limpah kepada kami sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur, kami terima berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk ladies, kita mau foto bersama dulu sebelum kita berpisah. Bisa tolong dibuka videonya semua. Oke, udah banyak yang live juga ya. Nggak apa-apa. Yuk, yang ada aja kita foto ya. Oke. Ada 2 halaman totalnya. Halaman pertama dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, oke, selesai.